pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Saudara pernah mendengar pernyataan ala kadarnya? Enciu, my bola. Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa ikut berpartisipasi saja, namun tidak sepenuhnya. Mungkin karena sungkan, jangan enggak lah, atau supaya tidak dianggap tidak mau peduli. Berbeda sekali dengan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan ini disimpulkan dengan perikop tentang tolong menolong. Di dalam terjemahan baru yang kedua, dalam perikop menolong sesama. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 22 ayat pertama hingga ayat keempat ini memberikan prinsip-prinsip yang sangat konkret tentang bagaimana sikap kita terhadap orang lain, atau bagaimana sikap dan tindakan kita ketika kita melihat orang lain mengalami kesulitan. Kita mau melihat prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tidak cuek atau tidak pura-pura tidak tahu. Ini merupakan langkah awal sikap kita terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 22 ayat 1 hingga 4. Di dalam 4 ayat ini mengulangi kata janganlah kamu pura-pura sebanyak 3 kali. Artinya ini sesuatu yang penting. Harus ada rasa peduli terhadap orang lain. Jangan pura-pura tidak tahu atau tidak melihat ketika orang lain yang ada di hadapan kita atau orang yang kita temui sedang menghadapi kesulitan. Prinsip yang kedua adalah segera mengambil tindakan. Bukan hanya kepo cari tahu kesulitan orang, tapi ketika kita tahu orang mengalami kesulitan, kita harus mengambil tindakan yang konkret. Hal yang ketiga, melakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Melakukan semampu apa yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin kadang menuntut kita harus berbuat lebih. Dan prinsip yang keempat adalah tidak meminta jasa. Kalaupun ada pengorbanan yang harus kita lakukan, kita tidak menuntut bahwa harus ada balasan yang kita terima. Mother Teresa pernah berkata, karakter sejati Anda paling akurat diukur dari bagaimana Anda memperlakukan mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda. Saudara, setiap hari kita bertemu dengan orang-orang. Adakah di antara mereka yang kita temui itu
sedang menghadapi kesulitan? Bagaimana sikap kita? Kita mau belajar dari prinsip-prinsip di Ulangan pasal 22 ayat 1 hingga 4 ini. Sebagai orang percaya yang telah menerima pertolongan Tuhan yang begitu banyak, yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, kita juga mau menerapkan prinsip yang telah diajarkan di dalam Ulangan pasal 22 ayat 1 hingga 4 ini sebagai perilaku kita ketika kita melihat orang lain menghadapi kesulitan.